Alhamdulillah saya bisa bersama suami lagi meski tak tahu nanti tinggal di mana. Karena pas itu suami dapat kerjaan di takmir masjid ya, hanya ada kamar sepeta saja. Kami pun bingung mau tinggal di mana. Luntang-luntung naik sepeda motor butut ya waktu itu, yaitu warisannya dari Ustadz di Surabaya, Ustadz Suti, dan tidak tahu mau kemana kita nanti. Pokoknya bingung guys. Sampai sore itu sampai menjelang asar ya, kami kembali lagi ke masjid. Tak pikir panjang, ya udah nanti tidur aja di kamar belakang masjid, hanya beralaskan sarung. Memang gak punya apa-apa di kamar itu. Dengan kesabaran dan yakin bahwasanya Allah itu rezekinya luas ya, alhamdulillah suami saya diminta pindah di takmir mushola yang tidak begitu jauh dari masjid. Akhirnya kami disediakan kos di dekat mushola. Berjalannya waktu ya, saya hamil lagi anak kedua. Alhamdulillah dengan ridho kami dikasih momongan lagi, husnudzon kepada Allah, akhirnya saya bisa ngontrak rumah. Begitu bahagianya saya dikaruni anak kedua itu laki-laki ya, jadi jarak sama kakaknya itu 2 tahunan. Setelah anak saya umur 6 bulan, kami pindah kos yang hanya sekamar karena melihat keuangan memang untuk biaya kuliah. Jadi kami tirakat ya istilahnya ya, alias ngirit buat makan karena diprioritaskan buat studi S2 suami saya. Alhamdulillah akhirnya suami saya bisa daftar kuliah S2 di UT Jakarta. Padahal kita juga tidak tahu bagaimana bayarnya. Hanya berbekal yakin tadi ya, tiba-tiba ada jamaah suami saya di musola itu sharing-sharing gitu, nggak nyangka dan tidak diduga suami saya dibantu untuk biaya kuliahnya. Masya Allah, memang Allah itu maha luas rezekinya, dan tak terasa juga udah berjalan 2 semester ya waktu itu. Allah ngasih lagi momongan anak yang ketiga. Ya Allah, pas itu diantara bahagia dan juga ingin nangis ya. Kuliah belum selesai tapi ya pokoknya dijalani aja deh. Yang saya rasakan ya nano butuh dana kuliah untuk kebutuhan nanti lahiran dan banyak lainnya. Ya begitulah berulang saya dan suami yakin Allah itu kaya. Alhamdulillah di usia 8 bulan kehamilan anak saya yang ketiga itu suami saya diminta ngajar di SD dekat tempat tinggal kami. Tak disangka langsung diterima sebagai pegawai daerah di Sedati Sidoarjo ya, sebagai guru agama. Alhamdulillah. Memang kalau kita tak pernah merasa takut miskin karena banyak anak, takut kerepotan karena banyak anak, insya Allah kita akan dicukupi sama Allah tanpa kita kerja keras, hanya bermodalkan husnudzon kepada Allah. Dan alhamdulillah kami bisa ngontrak lagi di tempat yang lebih luas, itu pun juga tanpa diduga bisa ngontrak rumah ya. Sering itu ketepatan saya udah jadi resel 3 raksa ya, perantara suami saya yang didaftarin lewat suami Mbak Aminah. Memang dulu saya belum kenal sama Mbak Aminah, tapi udah kenal suaminya Mbak Aminah itu karena memang suaminya Mbak Aminah itu teman dekatnya suami saya waktu di pondok dulu. Akhirnya berjalannya waktu ya pasti kenal kan dengan Mbak Aminah sebagai EPC kita. Singkat cerita, sampai perjuangan sekarang bisa menyisihkan uang buat menghadirkan mainan edukasi buat anak-anak saya, dan alhamdulillah udah lumayan dapat komisi buat belikan mainan edukasi tanpa minta suami. Pokoknya semangat ya teman-teman, dengan niat mulia insya Allah akan dimudahkan jalannya untuk mendapatkannya. Di rumah saya bisa menghadirkan smart hafiz, sufis, dan buku little abid ya, memang baru sedikit. Bismillah, yang sedikit saya syukuri insya Allah jadi nikmat yang banyak, amin. Sekarang alhamdulillah bisa melewati masa-masa sulit yang kami jadikan batu loncatan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Segala musibah atau ujian itu tidak kami jadikan beban ya, melainkan sesuatu untuk bisa lebih bersabar, syukur dan ridho atas ketentuan Allah. Suami saya udah lulus S2-nya baru kemarin ya, pas tepat ulang tahun saya. Jadi saya dapat kado spesial, yaitu hasil perjuangan kami dari perintahnya Abah, yaitu lulus S2. Tapi ada yang bikin sangat sedih buat saya dan suami saya itu, suami saya lulus S2 tapi Abah sudah kapundhut, itu yang bikin kami sedih. Jadi hikmah dari pengalaman hidup saya yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, dengan menjadikan kesulitan-kesulitan yang Allah berikan itu sebagai batu loncatan dalam meraih kebaikan, insya Allah Allah akan memudahkan semua perjalanan kita.
Yang kedua, berhusnudzon ya kepada Allah, bisa menambah keyakinan kita atas apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik buat kita. Dan yang ketiga, dengan bekal yakin atas rezekinya Allah yang maha luas, tidak ada kesulitan dalam menjalankan hidup dan akan terasa ringan dan berkah. Amin ya Allah. Cukup sekian ya teman-teman dari cerita saya ini, mungkin bisa diambil dari yang baik-baiknya, yang buruk kita buang. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan bisa membuat hidup kita lebih baik lagi, lebih bersyukur kepada Allah apapun yang Allah berikan kepada kita, baik yang menyenangkan atau menyedihkan buat kita, itulah yang terbaik buat kita agar kita berhusnudzon kepada Allah. Cukup sekian ya teman-teman. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.